Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal yang paling membuat kita bahagia adalah ketika diri kita tahu bahwa ada satu hal sederhana yang bikin kita paham bahwa ternyata dunia ini tidak kejam-kejam amat kok sebenarnya. Coba deh, sekarang saya mau nanya sama kamu. Kalau ditanya secara jujur apa adanya, dari angka 1 sampai 10, kisah hidup kamu, kisah hidup kita sendiri belakangan ini, ada di angka berapa sih tingkat kekejamannya? Semakin 10, semakin kejam. Jujur aja. Tahu nggak kenapa saya tanya begini? Karena ini akan kita bahas. Ternyata, dengan kita bisa melihat menggunakan cara yang paling benar, teman-teman, akan kekejaman dalam hidup yang kita alami barusan, justru itu bisa menjadi obat yang mujarab. Jadi sekarang saya ingin kamu dengarkan dan sambil praktek ya, seperti biasa. Praktekin sebuah cara sederhana ini yang saya sendiri pun sampai detik ini, sampai saat ini masih tetap melakukannya. Cara apa mas? Yuk kita bahas. Gini, teman-teman, sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu. Tahu nggak terima kasih kenapa? Karena ketika saya kemarin membuat konten tentang vibrasi, banyak yang bertestimoni bahwa vibrasi itu benar adanya. Vibrasi itu apa sih mas? Vibrasi itu adalah sebuah getaran. Coba sekarang saya mau tanya sama kamu. Pernah nggak seumur hidup kamu, diri kamu dekat sama orang yang lagi sedih? Padahal kamu nggak sedih. Tapi hanya sekedar dekat aja sama si orang yang sedang sedih tadi, kamu mendadak jadi ikut melo. Pernah nggak? Nggak enak ya? Itu namanya vibrasi. Vibrasi dia yang negatif ketularan kepada kamu. Atau satu lagi deh. Pernah nggak sih diri kamu kenal sama orang, baru kenal padahal, bisa lawan jenis, bisa mungkin, ya sama lah kayak kamu jenis kelaminnya gitu. Kamu baru kenal dia, tapi karena saking nyambungnya obrolan kalian, seolah-olah kalian tuh udah kenal lama. Padahal baru kenal. Sementara di satu sisi, kamu mungkin pernah punya pengalaman juga, saya pun pernah, kenal sama orang yang udah lama. Tapi nggak senyambung sama teman kita atau orang yang baru kita kenal tadi gitu loh. Dia seolah-olah udah kenal kita lama padahal baru. Pernah atau tidak kamu mengalami seperti itu? Sharing di komentar, nanti saya baca. Nah pertanyaannya gini, mas, saya pernah nih mengalami ini semua. Tapi kok Mas Aryan tiba-tiba membahas hal ini, kenapa mas? Saya penasaran. Jawabannya sederhana. Tahu nggak kenapa? Coba kamu lihat deskripsi deh. Lihat deskripsi bagian paling atas. Nah, di situ ada apa? Coba kau baca dulu. Betul sekali. Saya menyelenggarakan sebuah seminar online. Yes, kita tepuk tangan dulu. Kenapa saya bilang tepuk tangan? Karena ini sudah diminta sama banyak sahabat Pagar Kehidupan, bahkan mungkin sama kamu ya. Seminar online-nya apa sih, Mas? Kita membahas apa? Tentang vibrasi. Vibrasi yang kamu sendiri sudah ngerasain bahwa ini nyata. Yes, teman-teman. Rezeki itu bergantung dari vibrasi seseorang. Kalau vibrasi seseorang itu adalah pengundang rezeki, seizin Tuhan rezeki orang itu pun pasti akan membaik. Termasuk masalah jodoh. Maaf nih, ada nggak di antara kamu yang selama ini udah pengen banget ketemu sama jodoh, tapi jodohnya kok salah terus? Salah apakah diriku gerangan mas? Kenapa selalu ketemu dengan orang-orang yang salah terus? Apakah diri aku penuh dengan kutukan? Tidak. Diri kamu tidak terkutuk sama sekali. Diri kamu justru sebaliknya adalah orang yang spesial. Cuman vibrasinya aja salah. Nah sekarang kita bahas. Vibrasi itu apa? Dan apa sih mas pentingnya saya mengikuti seminar online yang ada di deskripsi paling atas tuh mas, yang Mas Aryan sudah berikan atau jalankan nanti tanggal 18 Januari. Gampang. Tadi kan kamu sudah ngerasain sendiri ya bahwa memang benar ketika saya dekat sama orang negatif kok saya jadi orangnya juga ikut negatif. Bahkan kalau saya boleh tebak, diri kamu yang sekarang itu sama loh, sama 5 orang paling dekat yang dekat sama kamu. Saya ulangi, diri kamu, diri kita, itu pasti kurang lebih sama kelakuannya, tingkah lakunya. Sama siapa? Sama 5 orang yang paling dekat dengan kita belakangan ini. Coba, bener gak perkataan saya? Nah, kenapa bisa begitu? Jawabannya, karena vibrasi itu menular. Vibrasi yang dihasilkan oleh omongan-omongan negatif, omongan-omongan positif, itu nyata.
Bahkan vibrasi yang dihasilkan oleh pikiran-pikiran kita yang belum kita ucapin loh ya. Cuman di kepala kita doang. Kita ngucapin nih perkataan negatif di kepala kita doang. Nggak kita ucapin. Sadar nggak? Itu bisa loh dirasain sama orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya kenapa mungkin kamu pernah deket sama orang yang kamu nggak kenal. Tapi kamu bisa ngerasain orang kayaknya negatif banget nih. Nggak enak deket dia. Pernah nggak? Atau sebaliknya. Kamu sama orang itu nggak ngobrol, tapi begitu kamu ngelihat wajahnya atau kamu dekat dengan dia, nggak ngobrol loh ya, kamu ngerasa nyaman, tenang, damai, pernah? Nah itu adalah bukti bahwa apa yang kita ucapkan berulang kali di kepala kita menghasilkan vibrasi, dan vibrasi itu menular, bisa dirasakan semua yang ada di sekitar kita. Nah, ini kata kuncinya. Bisa dirasakan semua yang ada di sekitar kita. Berarti bukan cuma manusia, bukan. Teman-teman, saya kasih tahu ya. Alam semesta itu berbahasa. Saya ulangi lagi, benar, alam semesta itu berbahasa. Algoritma yang diciptakan Tuhan semesta alam itu unik. Artinya, kalau kita berbahasa positif, alam semesta pun seizin Tuhan akan mengembalikan hal-hal positif ke dalam hidup kita. Sebaliknya pun begitu. Kalau kita memberikan vibrasi yang negatif, alam semesta pun akan mengembalikan hal-hal negatif masuk ke dalam hidup kita secara kita tidak undang atau tidak sadari. Nah, itu yang terjadi, maaf, sama kamu yang ketemu kok sama orang-orang salah terus. Nah, itulah fungsi yang saya berikan di seminar online. Kita akan praktek di situ. Kita akan banyak ngobrol dan berbicara di situ. Enggak kayak gini. Kamu akan melihat wajah saya dan diri kamu pun bisa jadi berpartisipasi secara langsung untuk bertanya jawab sambil praktek. Jadi kalau kamu udah rindu praktek materi yang saya jabarkan secara langsung bersama dengan saya, kamu sudah rindu menjawab kuis-kuis yang ada hadiahnya berupa uang, betul? Dan kamu juga rindu untuk menyimpan materi seminar atau webinar tahunan saya yang keren-keren. Nah, kamu daftar deh. Buruan kamu lihat lagi deskripsi yang paling atas, kamu sentuh daftar. Tadi saya lihat udah banyak yang daftar dan slotnya sudah hampir habis. Saya tidak mau terlalu banyak pesertanya. Kenapa? Supaya materi penyampaiannya bisa maksimal. Jadi kamu sentuh. Lihat, nanti begitu kamu sentuh tombolnya warna apa? Kalau tombolnya masih hijau bagus, tapi kalau udah kuning, apalagi kemerah-merahan, itu berarti udah hampir habis. Buruan daftar. Kalau udah nggak bisa, ya udah. Berarti kamu harus sabar ya, tunggu setahun lagi. Karena apa? Ini cuma setahun sekali dan ini emas. Silakan dicoba dulu sekarang. Sudah? Gimana hasilnya? Menakjubkan atau justru memilukan karena sudah habis? Apapun hasilnya, alhamdulillahin aja ya, syukuri aja. Kenapa? Karena itu pasti yang terbaik. Ada kalanya mungkin diri kamu pengen banget daftar tapi udah penuh, ya udah gitu ya. Tapi kalau kamu dapat tempat, congratulations, selamat. Karena kamu termasuk orang yang beruntung. Ditunggu ya, tanggal 18 Januari nanti kita ketemu. Waduh, Mas, apakah materi video ini cuma menyampaikan itu saja? Oh tidak, justru video ini akan melengkapi. Wah, melengkapi apa Mas? Melengkapi apa yang saya berikan nanti di tanggal 18 Januari seandainya kamu sudah daftar. Tahu nggak tentang apa? Betul, tentang vibrasi tadi. Teman-teman, tadi kita sama-sama sudah membuktikan bahwa ternyata benar Mas, orang yang saya nggak kenal, begitu kenalan, ada beberapa di antara mereka yang seolah-olah udah lama kenal. Kenapa ya Mas bisa begitu? Dan ada nggak sih Mas keuntungannya dengan memahami ilmu ini? Jawabannya ada. Gini teman-teman, dengerin baik-baik. Kamu tahu nggak? Vibrasi kamu, energi kamu itu bergantung dari satu hal. Apa coba? Bukan kata-kata yang paling sering kamu ucapkan doang. Itu benar, tapi bukan itu yang pertama, itu nomor 2. Tahu nggak apa yang pertama? Yang pertama adalah bagaimana cara kita kalau lagi kena masalah itu ngapain? Itu tuh, saya ulangi ya. Yang paling pertama kali harus kita atur supaya vibrasi kita itu bagus adalah ketika kita kena masalah, kita ngapain sih? Itu loh. Coba sekarang kita ingat-ingat dulu deh ya. Saya nggak usah
nunjukin siapa yang mikirnya jelek, siapa yang mikirnya bagus di sekitar kita, enggak. Kamu juga enggak usah mikirin teman kamu mungkin yang orangnya pemarah, enggak. Saya pengen kamu lihat diri kamu sendiri, lihat diri kita sendiri. Kemarin atau selama ini, ketika sedang ada masalah, kita tuh ngapain? Ini yang menentukan vibrasi kamu, yang akan menentukan juga episode kehidupan kamu berikutnya tuh mau dibawa kemana? Negatif kah atau positif kah episodenya? Nah, saya jabarin dulu ya. Kayaknya sampai sini aja kamu sudah mulai, iya juga ya. Saya baru denger nih. Nah ini, dengerin, ini seru. Teman-teman, saya punya kabar baik dulu nih. Masalah itu bukan hanya milik orang yang belum kaya. Saya ulangi, gak peduli seberapa banyak uang yang ada di rekening bank kamu, gak peduli kamu jomblo atau punya pasangan, gak peduli berapapun umur kamu di KTP, masalah harus tetap ada, titik. Jadi buang jauh-jauh kalau kamu pernah berkata bahwa aku nih banyak masalah karena aku miskin, Mas. Enggak, kamu bukan miskin, kamu belum kaya. Gak peduli kamu mau miskin, mau kaya atau belum kaya, masalah tetap ada. Cuman beda aja judulnya, bener gak sih? Nah itu dulu. Kenapa saya bilang begini? Karena kalau saya gak benerin, banyak di antara kamu menganggap bahwa orang lain itu lebih beruntung daripada kamu. Itu dia. Ketika kita menganggap orang lain lebih beruntung daripada kita, itu sama saja kita mengutuk diri sendiri. Setuju gak? Halo? Setuju gak? Saya ulangi perkataan saya, kalau kita menganggap orang lain lebih beruntung daripada kita, apapun alasannya, itu sama seperti kita mengutuk diri kita sendiri. Wajar aja, dia mah anaknya orang kaya, gak kayak gue. Berarti lu nyumpahin diri sendiri? Iya juga ya. Nah, wajar aja, dia bisa disukai banyak orang, Mas. Kalau dia cantik, kalau dia ganteng, berarti kamu jelek. Wajar aja, dia punya privilege, Mas. Dia punya hak istimewa, gak kayak saya. Emang kamu kalau dikasih privilege, yakin masalahnya gak lebih berat daripada sekarang? Yakin. Tahu dari mana? Mana buktinya? Ya pokoknya yakin lah. Nah itu kan apa? Asumsi, ngarang. Dengerin, saya gak peduli siapapun kamu, pasti ketika video ini sampai ke depan matamu, dirimu sedang ada masalah, betul apa enggak? Nah sekarang kamu dengerin saya baik-baik. Masalah kamu itu ujian. Ujian itu artinya apa? Kalau kamu lulus dengan ujian itu, setelah ujian itu, kamu pasti akan dapat hadiah dari Tuhan. Nah, cara kamu menghadapi masalah itu menentukan hadiahnya. Saya ulangi, cara kamu menghadapi masalah menentukan hadiahnya. Nah hadiahnya apa Mas emang, dan gimana cara saya yang terbaik untuk menghadapi masalah? Sederhana. Jadi orang waras. Saya ulangi, jadi orang waras, woi. Maksudnya apa? Sekarang saya mau tanya sama kamu, kenapa sih selama ini ketika punya masalah kok dipikirin terus? Kenapa sih ketika kamu selama ini punya masalah, kok kayaknya jadi beban banget di pikiran kamu? Kenapa? Loh, salah gak saya nanya gini? Yakin salah? Sekarang saya mau tanya sama kamu. Emangnya kalau masalah dipikirin terus kayak kamu yang kemarin, beres masalahnya? Beres gak? Enggak. Emangnya kalau masalah kamu omongin terus, kamu protes terus, masalahnya beres? Beres gak? Kagak. Masalah itu gak akan beres kalau kita omongin terus. Masalah itu gak akan beres kalau kita pikirin terus. Jadi buat apa kita mikirin terus masalah kita kalau dengan mikirin itu gak bikin beres? Nah pertanyaannya gini, Mas, bener sih Mas Aryan, tapi bukannya kalau gak dipikirin malah bikin masalah tambah gak beres, Mas? Nah, ini letak kesalahan kamu sebagai sahabat saya nih. Di bagian ini saya mau benerin. Dengerin. Ada dua orang. Orang yang pertama kayak kamu kemarin tuh, yang menganggap kalau masalah dipikirin. Gimana bayar hutang, gimana ini belum ketemu jodoh, gimana ini begini, gimana itu begitu. Dipikirin semua. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua, dia punya masalah.
Tapi dia tahu masalah nggak akan beres kalau dipikirin. Dia fokusnya ngapain? Ngelakuin hal-hal yang bikin dia happy aja saat ini. Karena dia tahu besok belum tentu hidup. Dia ngelakuin hal yang happy caranya gimana? Apakah dia berfoya-foya, party? Bukan. Dia melihat apa yang dia punya. Dia nikmati, dia bikin diri dia bahagia dari yang dia punya. Itu kata kuncinya. Dia bikin dirinya bahagia dari apa yang dia punya. Saya ulangi. Dia bikin dirinya bahagia dari apa yang dia punya. Nah sekarang menurut kamu sekarang nih, yang menonton atau mendengarkan suara saya, di antara dua orang tadi, mana yang kira-kira berpeluang masalahnya jadi beres? Jawab. Apakah orang yang pertama yang masalahnya dipikirin terus? Atau orang yang kedua yang fokus kepada membahagiakan diri dengan apa yang dia punya? Di antara dua orang tadi, menurut kamu, tanpa takut salah, mana yang kira-kira paling berpotensi masalahnya beres dan kenapa? Jawab di komentar boleh, jawab dalam hati saja cukup. Silakan. Nah, sampai sini kamu akan berkata, iya juga ya mas, ini bener sih. Bener mas, ini mas, saya setuju. Kayaknya yang paling berpotensi itu yang nomor 2 deh mas. Yang dia fokus membahagiakan diri dengan apa yang dia punya. Betul. Itu yang berpotensi masalahnya beres. Tahu gak kenapa? Yes, kamu benar 100 buat kamu. Vibrasi. Vibrasi. Orang yang dia tidak fokus mikirin masalahnya, dia menciptakan vibrasi positif ke semesta. Sementara orang yang fokus memikirkan masalahnya terus, ngomelin masalahnya terus, dia mengirimkan vibrasi negatif ke semesta. Ingat pesan saya di bagian depan tadi apa? Semesta itu diciptakan Tuhan berbahasa. Kalau kita menciptakan vibrasi positif, dia akan mengembalikannya kepada kita yang sama, positif-positif juga. Jadi itu penyebabnya. Kenapa orang yang tadi fokus ngebahagiain diri aja, dia bisa mendapatkan potensi untuk masalahnya beres. Dan kamu sadar nggak? Orang yang fokus kepada bahagia aja, menikmati apa yang dia punya di depan mata, itu orang yang bersyukur. Dan itulah kenapa Tuhan menuliskan dalam kitab suci bahwa orang yang bersyukur akan diberikan lebih. Itu loh landasan ilmiahnya, penjelasan logisnya tuh ini. Jadi sekarang saya mau tanya sama kamu gak capek? Kamu gak bosen kah mikirin masalah terus? Emang beres kah? Halo, saya mau tanya, emang beres? Kalau beres, kok bisa ketemu video ini? Iya toh, bener gak? Berarti intinya apa? Masalah kamu diterima. Kamu katakan ke diri kamu sendiri, aku punya masalah sama seperti yang lain. Orang yang hidup pasti punya masalah termasuk diriku. Katakan itu. Yang kedua, kamu katakan lagi ke diri sendiri, aku memilih untuk bahagia aja. Sebab aku yakin Tuhan itu baik. Kalau aku fokus bersyukur menikmati apa yang Tuhan udah kasih, sama Tuhan dikasih hadiah, masalahku bisa beres. Dan kamu tahu nggak, ketika kamu fokus kepada hal-hal yang bikin kamu bahagia, tiba-tiba bisa loh muncul ide-ide yang bikin masalah kamu beres, yang nggak kepikiran sebelumnya di saat kamu masih negatif vibrasinya. Ya kan? Apa jangan-jangan kamu pernah lagi mengalami ini? Di saat kamu lagi nggak fokus kepada masalah kamu, fokus bikin diri kamu happy aja, itu masalah beres sendiri. Pernah nggak kayak gitu? Coba sharing dong di komentar. Kalau yang satu ini sharing di komentar deh. Biar saya baca, biar saya kasih hati. Kalau perlu saya pin. Biar itu menjadi saksi ya. Bahwa apa yang saya katakan lagi-lagi di video ini benar semua. Ya? Jadi sekarang tugas kamu apa? Yuk. Kalau kamu masih dikasih kesempatan, coba lihat deskripsi paling atas, daftar dulu. Kalau masih ada bagus, kamu tunggu aja tanggal 18 kita ketemu via Zoom ya, secara online. Tapi kalau kamu udah habis gak dapet, ya udah, kamu resapi video ini, praktekkan video ini. Cara mempraktekannya sederhana. Masalah apapun yang kamu punya, taruh dulu di samping. Fokus mikirin hal apa yang bisa kamu lakukan di hari ini yang bikin kamu happy. Nonton YouTube apa yang bikin happy. Dengerin lagu apa yang bikin kamu happy. Makan makanan apa yang kamu punya yang bisa kamu olah menjadi makanan yang bikin kamu happy. Minuman apa yang kamu punya yang bisa kamu olah yang bikin kamu happy.
Ada nggak di sekitar kamu daerah atau tempat yang bikin kamu happy, kamu pergi ke sana deh. Apapun yang bikin kamu happy, lakukan sekarang. Dan kamu percaya sama saya, di saat dirimu bahagia, di saat itu kok seolah-olah dunia berpihak kepada kamu. Ini jawabannya, ini landasan ilmu ilmiahnya, vibrasi. Itulah yang akan kita bahas nanti di 18 Januari bagi kamu yang sudah mendaftar. Dan bagi kamu yang belum dapat tempat, nggak apa-apa. Semoga di lain waktu ketika saya memberikan sebuah seminar online lagi, kamu gercep ya, gerak cepat untuk daftar supaya dapat tempatnya ya. Karena setiap seminar online yang saya berikan itu daging, dan sesuai kenyataan. Betul gak yang sudah ngikutin? Bener ya? Alhamdulillah. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.